Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersama-sama pada saat ini kita jumpa lagi di dalam ibadah online. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami meminta kepada kuasa Roh Kudus-Mu agar supaya memampukan kami, agar supaya kami memahami, mengerti akan uraian firman Tuhan yang akan didengarkan pada saat ini. Dan juga Engkau memampukan hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya hamba ada kemampuan untuk bisa menguraikan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang sedang mendengarkan akan firman Tuhan ini melalui siaran YouTube pada saat ini, bersama-sama kita akan mempelajari salah satu bagian kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar berjalan dalam tuntunan Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 25. Bersama-sama kita akan belajar berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ada satu keistimewaan bila kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ada satu keistimewaan yang akan kita alami bila kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan tentunya saya kita percaya kita umatnya senantiasa mau berjalan dalam tuntunannya. Di dalam kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang 23 dalam Mazmur pasal yang ke-37 berkata seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah umatnya. Ya, kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan mau agar supaya langkah kehidupan umatnya tetap, ya artinya tetap berada di jalan kebenaran. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan dan lain sebagainya. Tuhan mau kita tetap berada di dalam jalan kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya berkata seperti ini. Mazmur 37 ayat 23 bagian A. Umat Tuhan ada dalam bimbingan Tuhan. Umat Tuhan ada dalam bimbingan Tuhan. Mazmur 3 bagian A, firman Tuhan berkata seperti ini. Langkah orang-orang baik dibimbing oleh Tuhan. Ingat, langkah orang-orang baik dibimbing oleh Tuhan. Dalam artian bahwa umat Tuhan ada dalam bimbingan Tuhan. Siapa yang dibimbing oleh Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang baik. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Karena dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa langkah orang-orang baik dibimbing oleh Tuhan. Siapa orang-orang baik itu? Adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan tentunya orang-orang baik tersebut adalah orang-orang yang mau mendengarkan bimbingan daripada Tuhan. Dalam artian bahwa mereka membuka diri mereka membuka hati mereka untuk mendengarkan akan bimbingan dari kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan membiarkan Roh Kudus itu didukakan, tapi benar-benar mereka akan memakai Roh Kudus aktif dalam kehidupan, sehingga bimbingan daripada Tuhan menjadi nyata dan terasa dalam kehidupan setiap umatnya. Dan juga orang-orang yang baik, tentunya mereka mau diarahkan di dalam kehidupan yang lebih baik lagi, atau dalam kehidupan yang benar. Umat Tuhan ada dalam tuntunan Tuhan. Jadi kalau kita melihat juga dalam terjemahan yang lain, ya, terjemahan versi mudah dibaca pada ayat yang ke-23 bagian A, Mazmur nomor 37 berkata seperti ini.
Tuhan menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup. Jadi kalau dalam terjemahan baru dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah umatnya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Tuhan membimbing. Ya. Dan dalam terjemahan mudah dibaca, berkata Tuhan menuntut bagaimana seharusnya kita hidup. Artinya bahwa Tuhan membimbing kita, ya, supaya kita menjadi lebih baik lagi. Dan juga Tuhan menuntun hidup kita. Orang yang takut akan Dia. Mengapa Tuhan mau membimbing dan mau menuntun? Apa alasannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus? Karena hidup mereka berkenan kepadanya. Karena hidup mereka berkenan kepadanya. Kalau kita melihat dalam terjemahan yang baru, mengapa Allah mau membimbing dan menuntun? Alasannya, karena hidup mereka berkenan kepadanya. Dalam terjemahan baru berkata seperti ini. Ayat yang 23, bagian B, yang hidupnya berkenan kepadanya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Langkah orang baik dibimbing oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Itulah kebenaran firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita bahwa orang yang dituntun oleh Tuhan akan merasakan yang namanya tuntunan daripada Dia, bimbingan daripada Dia. Karena hidup kita berkenan kepada Dia, karena kita adalah orang-orang yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan menopang umatnya. Tuhan menopang hidup umatnya dalam ayat yang 24 bagian A. Apabila ia jatuh tak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini adalah lagunya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang anaknya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan bisa saja mengalami apa yang namanya kelemahan. Umat Tuhan bisa saja mengalami apa yang namanya ketidakberdayaan. Dan juga umat Tuhan bisa mengalami yang namanya persoalan-persoalan. Sehingga dengan hal yang demikian mungkin merasa tidak kuat lagi untuk menghadapi akan persoalan hidup. Namun ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, topangan Tuhan ada kepada umatnya, dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk bisa bangkit lagi dari setiap permasalahan yang kita alami dan hadapi. Ingat saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya menopang karena umat Tuhan ada dalam genggaman Tuhan. Umat Tuhan ada dalam genggaman Tuhan. Karena dengan genggaman Tuhan, umatnya tidak jatuh sampai tergeletak. Dalam genggaman Tuhan, umatnya tidak akan jatuh sampai tergeletak. Mengapa? Kalau kita membaca di dalam Mazmur 37 ayat 24 bagian B, bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Sebab Tuhan memegang tangannya. Itu adalah jawabannya. Mengapa umat Tuhan tidak akan jatuh sampai tergeletak? Karena tangan Tuhan yang memegang tangan anak-anaknya. Umat Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam versi yang lain, versi muda yang dibaca, berkata seperti ini, jika mereka tersandung, mereka tidak akan jatuh, sebab Tuhan menangkapnya dan menguatkannya. Iya, itu alasannya. Mengapa mereka tidak akan tergeletak? Karena Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi akan setiap persoalan hidup. Filipi pasal keempat yang ke-13 berkata seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberikan kekuatan. Kepada siapa?
Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi. Kalau kita dalam Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Berikutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memelihara hidup umatnya. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-25, saya akan membacakan dalam versi yang lain. Ya, versi firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Sepanjang umurku belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan orang yang mengasihi Dia. Sepanjang umur dari Raja Daud belum pernah melihat umatnya, umat Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan. Karena apa? Alasannya apa? Karena umat Tuhan tentunya mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak meninggalkannya. Dan saksi mata adalah Daud sendiri, dia berkata, sepanjang umurku, sepanjang Daud hidup, Daud tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan akan anak-anaknya. Kalimat berikutnya, melihat anak-anak orang saleh menderita kelaparan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi Daud belum melihat Tuhan meninggalkan anak-anaknya. Dan juga Daud tidak pernah melihat anak-anak orang saleh atau anak-anak orang benar menderita kelaparan. Dalam artian bahwa Tuhan memelihara hidup umatnya. Siapa umatnya? Kami adalah umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita karena kita adalah umatnya. Umat yang sudah Dia menangkap melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, maukah kita berjalan dalam tuntunan Tuhan? Karena dalam berjalan dalam tuntunan Tuhan ada satu keistimewaan. Keistimewaan umatnya berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah langkah-langkah umatnya dibimbing oleh Tuhan. Juga tangan kita ada dalam genggamannya, serta ada pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Oleh karena itu, tetaplah di dalam Tuhan, jangan jauh daripada Dia, dan tetap hidup di dalam kebenarannya. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hamba sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi sekiranya kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau meterangkan kepada kami semua, memperjelas lagi akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan penuh kesederhanaan dan singkat ini ya Bapa. Dan hamba percaya firman Tuhan ini sudah menguatkan, menyegarkan akan iman dari setiap pendengarnya. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.